Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Andra Hanindio Channel dan masih nih ngebahas tentang seputar storytelling. Hari ini teman-teman saya mau membahas tentang hal-hal terkait menulis sebuah storytelling. Nah, yang mau saya bahas itu adalah sebuah teknik legend. Wah, teknik legend ya. Itu sebuah teknik yang banyak dipakai dan bagi saya sih itu bumbu banget. Nah, yang namanya bumbu kan, kalau emang masak lupa masukin bumbu itu kan gak enak rasanya. Sama juga dengan storytelling, kayaknya kalau kita udah bikin storytelling gak ada bumbu yang satu ini tuh nggak lengkap, kurang berasa storynya. Nah, nama teknik ini adalah show don't tell. Teman-teman pasti rata-rata udah pernah denger, cuma gimana sih cara kerjanya dan lebih tepatnya sebenarnya rumusnya seperti apa, kita lihat aja sama-sama di dalam video ini. Storytelling, teknik legend dalam menulis dengan show don't tell. Kita mulai saja pembahasan tentang teknik show don't tell dalam penulisan copywriting. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran menarik dan tentunya insya Allah akan bermanfaat di sesi-sesi berikutnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Show don't tell menurut Wikipedia. Kalian bisa browsing dan bisa kalian baca. Saya di sini berusaha untuk menerjemahkan menurut versi pemahaman saya. Jadi show don't tell itu adalah sebuah teknik teman-teman ya yang digunakan dalam berbagai macam jenis tulisan gitu ya. Kita lihat di situ. Nah, sehingga tidak hanya copywriting sebenarnya, novel, terutama novel ya, novel banyak sekali menggunakan teknik show don't tell, atau mungkin juga pidato kita bisa menggunakan teknik show don't tell. Oke, nah terus teknik ini gimana sih? Teknik ini allow the reader to experience the story. Jadi mengizinkan pembacanya gitu ya, merasakan sebuah pengalaman dari sebuah cerita. Jadi ini berbeda dengan tell. Kalau tell hanya sekedar menceritakan, tapi show lebih dari itu gitu ya, membuat pembaca itu mengalami cerita tersebut. Lewat apa? Nah, lewat action word. Jadi kita lihat tuh sama-sama ya. Ada lewat sebuah tindakan yang kita jabarkan di sana, atau kata-kata yang memang dipilih, pemikiran, sense gitu, dan feeling, perasaan. Rather than jadi lebih menggunakan hal tersebut ketimbang hanya sekedar gitu ya memilih kata-kata yang sudah di-summarize, sudah dirangkum oleh penulis. Jadi show intinya adalah menjabarkan secara lebih detail. Dari definisi ini saya membuat definisi sendiri agar teman-teman mungkin lebih mudah dan saya juga lebih mudah. Show itu apa? Jadi show itu adalah menggambarkan secara lebih detail dengan mempertunjukkan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah, jadi kita lebih detail di situ kalau show ketimbang tell ya. Tell hanya sekedar menceritakan, kalau show detail kita tulis di sana. Apa saja detail yang kita tulis di situ, tindakan-tindakan yang dia lakukan kita tulis gitu ya. Dia melakukan apa saja sih sehingga mendetailkan kalimat yang sudah kita buat. Atau ada dialog. Terkadang juga kita menggunakan teknik dialog atau monolog gitu ya untuk mempertajam detail-detail kalimat tersebut. Dan juga bisa deskripsi panca indera. Nah, ini yang paling mudah untuk dilakukan teman-teman. Panca indera di sini kan penglihatan. Kita tambahkan unsur-unsur visual di sana. Apa sih yang terlihat gitu? Apa yang terdengar, suara-suaranya. Dan juga sensasi rasa di lidah, kulit itu kita gambarkan secara detail, kita tunjukkan agar pembaca kita lebih merasakan gitu, perasaannya lebih hadir. Nah, sedangkan tell seperti apa? Nah, kalau tell hanya sekedar memilih kata gitu ya, hanya sekedar memilih kata, bermain diksi yang tepat untuk tanpa adanya usaha untuk menggambarkan secara detail. Jadi kalau show pengen detail, kalau tell justru kebalikannya, nggak mau detail. Kenapa ya? Karena sebenarnya kalau semua harus detail kita repot juga dan pembaca jadinya nggak fokus. Nanti juga di akhir saya akan mengingatkan bahwasanya tidak semua, meskipun kita hari ini tulisannya show don't tell gitu, hanya tidak semua juga kita showkan karena memang ada beberapa hal yang perlu detail. Langsung aja ke contoh. Oke, contoh untuk kalimat tell ya. Contohnya misalkan kalimatnya kayak gini.
Adik sangat suka mainan ini. Udah, that's it. Copywriting kita hanya menulis ini. Nah, kebayang ya, ini tidak ada experience yang terjadi dan kalimatnya cukup singkat. Untuk memunculkan rasa ingin membelinya, menurut saya jadinya agak kurang gitu, karena tidak terdeskripsikan secara panca indera, tidak tershowkan. Oke, kalau dijadikan show, ini contoh saja ya, dijadikan show seperti ini kurang lebih. Saat memegang mainan ini, mata adik berbinar. Jadi matanya, kan yang terlihat ya, matanya ternyata berbinar. Tangannya memegang erat seperti ia memegang tangan ayahnya yang hendak pamit berangkat kerja. Nah, sensasi ini kan sangat menarik ya, momen dimana seorang ayah pamit kepada anak dan anaknya nggak mau ngelepas. Ini kan sesuatu yang sangat menarik, jadi dihadirkan untuk memperkaya detail dari kalimat yang awal contohnya detail tadi. Bahkan saya di sini menggambarkan muka polosnya, terus menatap layar video yang menyuguhkan cerita sejarah, syarat pembelajaran dan makna. Di sini sedikit ngomongin fitur gitu ya. Ini sebenarnya masih menjabarkan detail dari adik suka mainan. Tak lupa tawanya begitu lepas terdengar sampai ruang dapur. Nah, ini sensasi terdengar alias auditori gitu ya. Jadi deskripsi pengalaman panca inderanya kurang lebih muncul di dalam kalimat ini. Nah, ini hanya sebuah contoh bagaimana copywriting kita showkan, tidak hanya sekedar detail. Gimana rasanya, bedanya seperti apa? Oke, di tell kita hanya sekedar tahu adik suka. Nah, kalau di show ini kebayang gitu ya, dorongan membeli biasanya menjadi lebih tinggi. Oke, karena itulah teman-teman perlu bijak menggunakan show alih-alih hanya sekedar tell di dalam copywriting kalian. Nah, show menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap dalam bercerita gitu ya. Teknik ini membangun imajinasi yang kuat dalam pembaca. Karena itu saran saya buat teman-teman yang menulis copywriting, hadirkanlah show di dalam beberapa part. Walaupun kan pembaca sekarang nggak suka baca yang panjang-panjang, yes. Karena itu kita lihat di slide berikutnya teman-teman sekalian. Kita perlu bijak memilih mana yang akan di-showkan. Mana sih dalam copywriting kita yang mau kita show, dan mana yang kita tell. Karena ternyata nggak baik juga kalau semua di-showkan, dan nggak bagus juga kalau semua di-tellkan. Jadi silakan dipilih mana yang akan kita show dan mana yang akan kita tell, dan lakukan teknik show dengan cukup baik. Jabarkan panca inderanya, hadirkan dialog atau mungkin juga monolog di sana agar pembaca lebih merasakan pengalaman di dalam diri mereka. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Latihan di rumah silakan, ketika kalian sudah mencoba untuk latihan dan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komen. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Saya Andra Nindyo, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.